Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnul Hazin, SPD, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP Darul Izzah, Kecamatan Cengkareng Timur, Kota Administrasi Jakarta Barat. Sekaligus, saya adalah mahasiswa PPG Batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425.001.2677. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMP Darul Izzah untuk uji kinerja pada kelas 9 dengan tema Etika Pergaulan dan Komunikasi Islami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, hari ini sehat semua? Ya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Ya, walaupun sudah siang, kita semua ketika belajar harus tetap semangat. Ya, maka dari itu, sebelum kita mulai, kita ice breaking terlebih dahulu. Siap semuanya? Ya. Hai. Hai, hai. Hello. Hello, hello. Hello, hai. Saya ingin kalian ngecek semua tempat belajarnya, apakah sudah bersih atau masih ada sampahnya. Di kolong meja, apakah sudah bersih? Yang hari ini piket, apakah sudah menjalankan tugasnya dengan baik? Tempat belajarnya sudah. Sekarang dirinya, apakah sudah rapi semua? Kita lanjut. Sebelum mengawali pembelajaran, silahkan saya minta tolong kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silahkan maju ke depan. Sebelum memulai pelajaran, anak bagiannya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ketua kelas sudah berkenan memimpin doa. Apakah hari ini masuk semua teman-temannya? Ya. Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk? Afrina sama? Kira-kira kenapa mereka tidak masuk? Sakit. Ya, semoga yang sakit segera diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Selain tadi masuk semua ya? Ya. Nah, sebelum kita mulai pada pembelajaran kita semuanya menyanyikan lagu kebangsaan dulu sebagai bentuk nasionalisme kita terhadap negara tercinta kita. Garuda Pancasila, aku bertubuhmu, patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kita semua bisa termotivasi lagi dalam pembelajaran materi kita
pada siang hari ini. Ya, silakan ditonton. Ya, kira-kira apa motivasi yang bisa kita dapatkan dari menonton video tersebut? Ya, toleransi, berbuat baik. Bagaimana agama kita selalu mengajarkan berbuat baik kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada umat Islam saja, tapi juga non-Muslim. Di sini ada akhir dari video. Seluruh bumi ini akan terasa sempit jika kita hidup tanpa toleransi. Namun, jika hidup dengan perasaan cinta, meskipun sempit, kita akan bahagia. Selanjutnya, ya ini pembiasaan. Semuanya hafal Al-Humazah. Al-Humazah ini salah satu surah yang ada di juz 30 atau biasa disebut juz Amma. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addadah yahsabu anna malahu ahlada kalla la yumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Seperti biasanya, saya ingatkan kembali, di dalam kelas PAI, kalau kalian ingin meninggalkan kelas, harus izin terlebih dahulu. Entah itu mau ke toilet, entah itu ada panggilan dari guru lain, maka harus izin terlebih dahulu. Sebelum kita bahas tentang etika pergaulan dan komunikasi Islam, saya ingin kalian semua mengetahui tujuan dari pembelajaran kali ini. Ya, tujuan pembelajaran yang pertama, diharapkan semuanya mampu mendeskripsikan pengertian apa itu etika, apa itu pergaulan, apa itu komunikasi. Yang kedua, diharapkan semuanya dapat menganalisis contoh-contoh etika pergaulan Islami dengan tepat. Ya, yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Dapat mengevaluasi dampak negatif dari pergaulan bebas terhadap kehidupan remaja secara benar. Ya, jadi banyak banget pergaulan remaja ini yang ternyata menyimpang, dan itu harus kalian hindari. Yang terakhir, dapat membuat kampanye kreatif. Ya, jadi dengan analisa-analisa tadi, diharapkan kalian mampu berkampanye secara kreatif. Untuk kali ini saya ingin nanti kalian membuat poster sebagai bentuk ajakan berbuat baik atau larangan berbuat tidak baik. Ya. Kemudian setelah kita tahu tujuan pembelajaran, selanjutnya adalah pertanyaan. Kira-kira nih saya mau tanya,
kalian tahu nggak apa itu etika? Ya, Ibrahim silakan. Menurut saya, Ya. dalam Islam itu sebagai yang mengatur cara berperilaku manusia dalam berinteraksi sesama manusia dan lingkungan sekitarnya sesuai dengan ajaran Islam. Ya, yang mengatur interaksi dengan yang sekitarnya secara agama Islam. Beri tepuk tangan untuk Ibrahim. Nah. Kemudian contoh etika pergaulan dan komunikasi Islam. Kira-kira contohnya apa? Etika pergaulan yang baik dan komunikasi yang baik. Apa? Bergaul dengan orang yang baik. Terus ada lagi? Apa? Mengucap salam ketika bertemu. Berkata baik. Saling mendoakan. Berperilaku sopan. Ada lagi? Saling membantu. Itu semua etika yang baik. Nah, selanjutnya kebalikannya. Contoh etika pergaulan dan komunikasi yang tidak baik. Contohnya apa? Pacaran, bully, ghibah, apa? Pulang larut malam. Apalagi? Minum minuman beralkohol. Itu semuanya tidak baik. Yang terakhir, ini siapa yang bisa jawab? Ya, Nuki, coba dibaca. Ya, akibat dari pergaulan bebas yang sering kita lihat di sekitar kita. Apa kira-kira akibatnya? Pertama, dosa besar karena mendekati zina. Ya. Pacaran. 2, rusaknya moral dan kehormatan diri. 3, hilangnya rasa malu dan kepercayaan. Dan yang keempat, serta dampak sosial seperti rusaknya tatanan keluarga dan masyarakat. Ya, jawabannya bagus sekali. Beri tepuk tangan semuanya. Ya, tujuan sudah, pertanyaannya sudah. Sekarang kita lanjut ke materi kita. Apa sih etika itu? Ya, etika itu berarti baik buruk atau benar tidaknya tingkah laku dan tindakan seseorang dalam pergaulan. Ya, kalian ini sebagai remaja, kalian sudah harus bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Seseorang disebut mempunyai etika jika kebiasaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, di mana ada tempat kita berpijak, di situ ada langit yang harus dijunjung. Etika sangat diperlukan karena dengan etika kehidupan bermasyarakat akan terasa nyaman dan tentram. Ya, silakan siapa yang mau membaca? Ya, silakan Hasan. Ya, tentang etika pergaulan Islam. Yang pertama, etika pergaulan dengan teman sebaya. Yang kedua, dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda, dan dengan lawan. Etika pergaulan dengan orang yang lebih tua. Kira-kira apa? Bisa dibacakan? Mengucapkan salam. Terus, berbuat baik. Terus, menjaga perasaannya, jangan sampai orang tua kita sakit hati dengan kita. Kemudian apa lagi? Bertutur kata dengan baik. Yang kelima, rendah hati. Selanjutnya, bersyukur atas kebaikannya. Yang ketujuh, menghormatinya. Kemudian, ya, dan lain sebagainya. Saya tanya ke kalian, kalau berangkat sekolah salim atau enggak? Terus kalau dimarahin orang tua, dia mendengarkan, jangan malah melawan. Ya, kecuali ya kalau orang tuanya mengajak kepada kemaksiatan. Etika pergaulan dengan teman sebaya, apa saja kira-kira? Ya, mengucapkan salam apabila bertemu. Kemudian bertegur sapa, saling memahami, saling mengingatkan, saling menjaga dan memberi nasihat. Kemudian selanjutnya etika pergaulan dengan
orang yang lebih muda. Kira-kira kepada siapa ini? Adik kelas, saudara yang lebih muda, atau siapapun yang umurnya di bawah kita. Ya, harus apa kita terhadap mereka? Bersikap penuh kasih sayang, memberi keteladanan pada mereka. Makanya sebagai senior harus bisa mencontoh yang baik. Tidak melakukan perundungan, mentang-mentang senior melakukan perundungan, ini tidak baik. Lanjut lagi, etika pergaulan dengan lawan jenis. Apa ini kira-kira? Menghindari berduaan dengan lawan jenis. Tidak bersentuhan fisik. Ya, menjaga pandangan. Kemudian hindari tempat-tempat yang sepi. Menjaga batas intensitas komunikasi. Bagi wanita hendaknya menutup aurat. Kita kemudian berlanjut ke etika komunikasi Islam. Ya. Yang pertama, berbicara atau menyampaikan informasi yang benar. Menggunakan bahasa yang santun, memberikan respon dengan kata-kata yang baik, dan yang terakhir bertanggung jawab. Hikmah menerapkan etika pergaulan dan komunikasi Islam. Yang pertama tentunya apa? Dicintai Allah. Yang kedua, mendatangkan pahala. Yang ketiga, pribadi yang disegani, dihormati, disenangi orang lain. Selanjutnya adalah contoh dari Rasulullah. Apa contoh dari Rasulullah? Beliau selalu mendahului mengucapkan orang semuanya sendiri. Paham semuanya? Kira-kira bisa dijalankan dengan baik, bisa dipraktikan, ya, insya Allah. Nah, sebelum kita lanjut ke diskusi kita, coba kalian perhatikan video ini. Walaupun kita bukan siapa-siapa dan tidak menjadi apa-apa, tapi kewajiban kita sebagai manusia adalah berbuat baik. Etika yang baik, bergaul yang baik, berkomunikasi yang baik, dan semua yang baik. Nah, setelah menganalisa hal tadi, ya, semuanya diskusi kelompok. Tapi agar bersemangat lagi, ice breaking dulu. Ya, ice breakingnya adalah ketika saya bilang pagi, tepuk tangan 1 kali. Ketika saya bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Ketika saya bilang malam, karena malam-malam tidak boleh berisik. Siap semuanya? Pagi, siang, pagi, siang, malam, siang, malam, pagi, siang. Sekarang silakan semuanya membentuk kelompok untuk berdiskusi. Kemudian seperti yang saya contohkan tadi, kisah-kisah nyata tadi yang ada di sekitar kalian. Sekarang coba kalian evaluasi dan kalian rancang proyek berupa poster, kemudian yang nantinya akan dipresentasikan. Posternya boleh ajakan untuk berbuat baik atau larangan untuk tidak berbuat jahat. Yang nanti ada masalah
kurang jelas bisa bertanya. Nah, sambil mengerjakan proyeknya berupa membuat poster, ini nanti untuk refleksi dirinya per kelompok ya. Nanti kira-kira permasalahan apa saja yang dihadapi kelompok kalian ketika mengerjakan proyek tersebut. Ini saya bagikan. Ada yang kesulitan? Ini tentang apa? Narkoba, larangan untuk jangan sentuh berbahaya. Baik. Yang lain? Ini tentang apa? Jaga lisan, jaga kedamaian. Bagi yang ini apa ini? Bullying. Oke. Ini apa? Dari pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Ya, yang sana? Yang laki-laki apa itu? Ajakan atau larangan ini? Proyeknya sudah selesai semua? Ya. Selanjutnya saya persilahkan yang tadi kelompok-kelompoknya untuk mempresentasikan hasil karyanya masing-masing. Dimulai dari kelompok mana dulu? Kelompok 2 dulu. Silakan maju ke depan kelompok 2. Ya, beri tepuk tangan kelompok 2 sebagai bentuk semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami di sini ingin mempresentasikan hasil poster kami yang bertemakan tentang bullying. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nansar Fadiliana. Nama saya Bukan Anggraini. Sebelum itu, apa sih bullying itu? Bullying adalah tindakan agresif yang dilakukan secara motivasinya jangan diam melawan bullying. Bullying is never okay. Ya, jangan diam dan lawan bullying. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok berikutnya yang mau maju? Ya, silahkan. Kelompok berapa ini? Kelompok 6. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saudaranya yang sudah mati. Terima kasih. Mungkin itu saja dari kami. Ini peringatan yang harus kita lakukan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 6. Ya, kelompok selanjutnya. Ya, silakan. Dari kelompok berapa ini? Kelompok 3, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami membuat poster tentang larangan untuk tidak menyentuh narkoba. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rizky Wulandari, nama saya Juliana Artanti, nama saya Nasikolia. Apa sih itu narkoba? Narkoba yaitu zat-zat kimia yang dapat mengubah fungsi otak dan sistem saraf, menyebabkan perubahan pada suatu hati, persepsi, kesadaran, kognisi, dan perilaku. Karena itu salah satu membahayakan diri dan orang lain. Maka dari itu, jangan pernah mencoba-nyoba untuk menggunakannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok. Ya, kalian tadi sudah menyimak beberapa presentasi dari masing-masing kelompok.
Alhamdulillah semuanya sudah mempresentasikan hasil karyanya masing-masing. Nah, refleksi kita, kira-kira bagaimana nih kalian akan menerapkan etika komunikasi Islami di sekolah dan di rumah? Kira-kira ya, Kansa? Menggunakan bahasa yang santun dan lembut. Bahasa santun dan lembut. Menghindari berkata kasar. Menghindari berkata kasar. Terus tidak boleh gibah. Tidak boleh hibah. Terus menghindari penyebaran informasi palsu. Ya, menghindari penyampaian informasi palsu. Ya, terkait etika pergaulan kita dan komunikasi kita harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai kita sebagai orang Islam berperilaku beretika dengan buruk, karena tidak hanya diri kita sendiri yang akan kena akibatnya, tapi juga agama kita akan kena imbasnya juga. Nah, untuk selanjutnya saya akan membagikan lembar kerja untuk kalian semua. Ini adalah lembar kerja yang sudah kita semua pelajari dari awal tadi sampai yang terakhir tadi presentasi. Ya, saya harapkan semuanya mengerjakan dengan serius dan saya yakin semuanya pasti bisa. Ya. Semuanya sudah dapat ya? Ya, silakan dikerjakan dengan baik. Ya, alhamdulillah hasil kerja kalian setelah saya koreksi ini rata-rata jawabannya benar semua. Artinya semuanya insya Allah sudah memahami materi dalam bab 3 ini. Alhamdulillah. Kita ada di akhir pembelajaran. Terkait etika pergaulan dan komunikasi Islam, saya sampaikan lagi dan harus benar-benar kalian tanamkan ke dalam diri kalian bahwa etika pergaulan dan komunikasi kita harus benar-benar dijaga dengan baik. Karena ya, etika kita, etika pergaulan kita, etika komunikasi kita menentukan bagaimana masa depan kita nantinya. Orang yang terbiasa bergaul dengan buruk, berkomunikasi dengan buruk, maka rata-rata dia akan berhubungan dengan masyarakat yang buruk. Tapi kalau ada orang beretika dengan baik, berkomunikasi dengan baik, maka dia pasti akan tertolong ke dalam masyarakat yang baik. Sampai sini paham semua? Ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas materi tentang akikah dan kurban. Ya, jadi saya harap di pertemuan selanjutnya kita semua bisa mengikuti pembelajaran dengan lebih bersemangat lagi. Nah, sebelum saya akhiri pembelajarannya, speaking dulu. Ya, kalian, saya akan lebih cepat lagi. 4, 5, 8, 6, 3, 2. Ya, tepuk tangan dulu semua. Ya. Alhamdulillah kita sudah ada di akhir pembelajaran. Ya, saya harap kalian semua bisa menerapkan apa yang kita pelajari pada ketua kelas untuk berkenan menyiapkan berdoa. Siap, berdoa dimulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.